Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam semangat. Kita tetap semangat, amin. Amin. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui streaming di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan terus berlimpah dalam setiap keluarga demi keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita pada pagi ini untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, diagungkan, sebab Dia layak terima pujian dan kemuliaan, hormat dan kuasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena perkenanan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah datang kepadamu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami dengan dahsyat. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Lebih lagi katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari umat Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, 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 haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Tepuk tangan di atas kepalamu, katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Ulangi lagi, katakan glory. Glory, kemenangan terjadi di rumah masing-masing. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sembah, oh haleluya.
kami kemenangan. Tuhan berikan kami kemerdekaan. Tuhan berikan kami kelepasan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Keluarga kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Keluarga kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari umat Tuhan beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Boleh kasih salam. Lihat keluargamu, ayah, ibu, anak. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Yes, Dia baik buat kita selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya, selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukur, yes. Mari bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus gunung batu keselamatan kita, amin. Dia tempat perlindungan kita yang teguh. Sebab itu percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia gunung batu keselamatan kita, haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup
hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Dia Tuhan yang benar, Dia Allah yang berkuasa. Lebih lagi, mari bersukacita bersama-sama, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Mari tepuk tangan di atas kepalamu, katakan, Kau Tuhan yang benar. Yes, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Yesus yang menyertai kita adalah Yesus yang besar. Kuasanya lebih besar dari setiap tantangan, masalah, penyakit kita. Yesus itu terlebih besar dari apapun. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Siapkan hati lebih lagi untuk terima benih firman Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya
Lebih-lebih lagi angkat tanganmu. Katakan Yesus lebih besar. Amin. Yesus, Engkau lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Di dalamku, katakan dengan iman, di dalamku. Yes, Engkau di dalamku Tuhan, Engkau bersamaku Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Angkat tanganmu lebih lagi, arahkan kepada Tuhan. Pandang Tuhan, pandang Allah kita. Dia yang besar, Dia ada dalam hidup kita. Dia bersama kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Nyanyikan dengan imanmu, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, amin. Di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Haleluya. Selamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, amin. Di dalamku, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas segala-galanya. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Kami percaya segala yang kami alami semua akan mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Tuhan punya rencana indah. Kuasa-Mu tak terbatas buat hidup kami.
Kami percaya Tuhan, kami bergantung pada kuasa-Mu, karena Engkau Allah yang dapat diandalkan. Tuhan terima kasih, urapi kami, jamah kami Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu sungguh menjadi sesuatu yang nyata pada hidup kami. Pelita dan terang jalan hidup kami. Sangat memberkati kami Tuhan. Terima kasih, sucikan kami, urapi kami, jamah kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, kami buka hati kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Saudara semua yang siap diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Apa kabar? Bersama Yesus kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Kuasa Tuhan nyata atas seluruh hidup kita. Saudara, di dalam Tuhan segalanya itu ada. Kita mendapatkan kepastian, bahkan kita mendapatkan keamanan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 18 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Inilah seruan hati seorang yang hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan karena dia mampu, bukan karena pemazmur ini hebat, tapi sungguh semua karena Tuhan yang menjadikan segala-galanya dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saudara, doa ini doa yang penuh dengan keyakinan. Doa yang sangat mantap bagi orang yang berlindung dalam kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang sedang menimpa, segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Taruh Tuhan menjadi sumber. Jadikan Tuhan itu tempat sesuatu yang pasti. Yang membuat hidup saudara selamat. Yang membuat hidup saudara kuat. Yang membuat hidup saudara aman. Bahkan Tuhanlah tempat yang sungguh sesuatu yang bisa kita serahkan hidup ini saudara. Jangan bimbang, percayakan hidupmu pada Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan satu tema, bertahan sampai pada akhirnya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, menguji diri, introspeksi diri itu penting. Setiap hari kita perlu merenungkan hidup ini. Merenungkan rencana Tuhan. Ketetapan Tuhan buat hidup kita. Mari kita cek, kita recheck hidup kita. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan. Kata tegak ini memiliki arti dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sigap atau tidak lemas. Ya, enggak loyo, wah enggak lemes saudara. Yang kedua, tetap teguh dan tidak berubah. Itu tegak. Tegak dalam iman berarti saudara sungguh-sungguh sigap. Saudara siap. Saudara teguh
tidak berubah dengan situasi apapun. Keyakinan kita, iman kita, sekalipun ada banyak sekarang keterbatasan, ada banyak sekali kesulitan, saudara tidak menjadi lemah. Saudara tetap menjadi umat yang taat. Saudara tetap menjadi umat yang setia. Saudara tetap menjadi umat yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita lihat, kita uji diri kita masing-masing. Apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Ada banyak orang bimbang. Ada banyak orang seringkali menjadi ragu. Apakah Tuhan baik? Apakah Tuhan ada? Kenapa ada virus corona ini? Kenapa ekonomi sangat sulit? Kenapa peluang pekerjaan sulit sekali? Kenapa aku harus kelaparan? Kenapa aku harus kekurangan? Ini perenungan buat kehidupan kita, saudara. Pemberian yang terbaik yang Bapa berikan kepada anak-anaknya, adanya Roh Kristus di hati kita, Roh Kudus di hati kita. Dia yang tidak pernah tinggalkan, dia menyertai saudara. Mari saudara menjadi orang yang tahan uji. Kita mau bertahan saudara. Kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan. Belajar memberikan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Ajar saudara dengar-dengaran setiap tuntunan Tuhan buat kehidupan kita. Iman itu satu proses yang harus kita jalani, yang harus kita lalui dengan caranya Tuhan. Firman Tuhan berkata Amsal pasal 3 mulai ayat 1. Tuhan ingatkan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Jangan lupakan ajaran Tuhan. Mari kerjakan setiap perintah Tuhan, setiap tuntunan kehendak Allah menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita memeliharanya, saudara. Perintah Allah itu harus dipelihara. Artinya harus selalu menjadi bagian hidup kita. Memelihara itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Perintah itu harus menjadi gaya hidup saudara. Karena janji Tuhan luar biasa. Panjang umurmu, lanjut usia, serta sejahtera dan ditambahkannya kepadamu. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Orang mengasihi Tuhan tandanya hanya satu. Menuruti perintah Tuhan. Mau mentaati perintahnya, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kenapa kasih dan setia itu sesuatu yang sangat penting? Inilah bentuk kehidupan yang sangat indah. Tuhan katakan, kalungkanlah itu. Saudara, kalung itu satu hiasan. Kalung itu perhiasan yang berharga. Bisa menjadi tanda, bisa menjadi satu ikatan. Kalung itu menjadi sesuatu yang sangat disenangi orang yang memakainya. Dan kasih dan setia harus menjadi sesuatu yang kita senangi.
menjadi gaya hidup saudara. Tulis sampai pada loh hatimu saudara. Semua perkataanmu, perbuatanmu, biarlah semua bersumber dari kasih dan setia. Kasih dan setia, bentuk kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Tuhan rindu imanmu bertumbuh, imanmu mengalami kemajuan, imanmu tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya berkata saudara, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Kita akan mendapat kasih, perhatian. Kita akan mendapat rahmat-Nya. Kebaikan Allah yang tak terukur itu jadi sesuatu yang kita banggakan saudara. Oleh karena itu bersyukurlah saudara punya waktu hidup yang terbaik, tetap menyenangkan hati Tuhan. Di rumah saudara tetap beribadah, di rumah saudara tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lupakan saat teduh kita saudara setiap pagi. Jangan lupakan pujian penyembahanmu, persembahan-persembahan yang kau berikan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan yang kau bawa dalam altar Tuhan. Karena gereja yang sesungguhnya adalah hati kita. Di hati ini Allah bertahta. Tubuh ini adalah bait Allah. Dia sungguh berkenan atas seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita belajar ibadah yang sejati. Sekalipun saudara di rumah, saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa mengalami hadirat-Nya yang menyembuhkan. Hadirat-Nya yang memberkati saudara. Dan saudara mengalami sesuatu yang sangat besar. Mari saudara, imanmu bertumbuh. Kerjakan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita punya iman yang tidak goyah. Tetap tegak. Tidak mudah digoyahkan oleh penderitaan, oleh kesulitan. Segala hal yang mungkin menekan kehidupan kita. Saudara sekalian, dalam Matius 24 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengingatkan kita saudara, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Firman Tuhan ini mengingatkan tentang akhir zaman, akan ada kelaparan, akan ada deru perang, akan ada kehancuran, akan ada bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, kecelakaan, apapun saudara terjadi. Barulah permulaan penderitaan sejak menjelang zaman baru. Di ayat 12, mari kita lihat ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan. Saudara, semakin nyaman orang, semakin maju kehidupan seseorang, begitu mudahnya orang itu melupakan Tuhan. Orang itu mulai undur dari Tuhan. Karena dia menemukan serasa hidupnya itu semua ada, semua terasa lengkap. Gak perlu ada Tuhan, gak perlu memuji Tuhan, gak perlu beribadah. Ini menjadi satu tanda di akhir zaman. Akan banyak kedurhakaan. Sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Baik antara suami dan istri, anak dengan orang tua,
persaudaraan iman kita pun saudara akan bisa menjadi dingin. Ayat 13 firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini yang penting saudara. Bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara sekalian, iman itu harus dipertahankan. Iman bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Kalau ingat Tuhan baru berdoa, kalau ingat Tuhan baru ke gereja. Iman itu menjadi satu bagian yang tidak terlepas seperti nafas hidup saudara. Doa itu nafas saudara, iman itu bagikan nafas saudara. Ada seorang kakek, setelah dia diselamatkan dari koma, karena dia tidak bisa bernafas. Dia diberikan oksigen pertolongan yang sangat luar biasa. Setelah sembuh, dia datang ke kasir, dan dia diminta bayar. Bapak harus bayar 7.500.000. Bapak ini menangis saudara, menangis. Saya ini sudah umur 80. Dokternya memeluk, kenapa nangis Pak? Bapak enggak punya duit ya? Oh enggak, uang saya banyak. Saya punya segalanya. Saya menangis karena saya ingat. Saya selama ini 80 tahun menghirup oksigen gratis. Tapi sekarang saya suruh bayar 7,5 juta, murah sekali. Bayangkan kalau umur saya dari 0 sampai 80 tahun dikalikan. Berapa hutang saya sama Tuhan? Saya bersyukur Tuhan memberi kehidupan. Bisa bernafas lega dengan oksigen yang gratis. Semua dapat dinikmati. Saudara, betapa pentingnya memelihara iman. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apakah saudara mau bertahan? Apakah saudara mau tetap bersama Tuhan? Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tukar dengan apapun. Jangan ganti dengan apapun. Yesus pusat kehidupan kita. Yesus jalan kehidupan kita. Yesus keselamatan kita. Kebenaran yang sungguh memerdekakan kita. Puji Tuhan. Saudara, kata bertahan dari saya lihat kamus besar bahasa Indonesia. Pertama artinya tetap pada tempatnya atau tidak beranjak. Itu kata bertahan. 2, mempertahankan diri terhadap serangan, godaan apapun, tetap bertahan. Dia tidak mau melepaskan Tuhan. Dia tetap pegang erat janji Tuhan. Dia tetap melekat bersama Tuhan. Itu kata bertahan. 3, artinya tidak mau menyerah. Berteguh hati. Punya pendirian yang kuat, teguh. Tidak mau digeser. Sehingga kita kehilangan keselamatan itu. Saudara, yang 4, cukup untuk beberapa waktu. Artinya persediaan untuk kita bisa bertahan sampai akhir. Dengan sesuatu yang mungkin sangat kecil, sesuatu yang sangat lemah, sesuatu yang tidak dipikirkan orang, enggak diperhitungkan orang. Tapi orang beriman itu mampu tetap bertahan. Sekalipun dagingku, tubuhku habis lenyap, Tuhanlah tetap kehidupanku.
Tuhan tetap segalanya. Seperti Ayub berkata, sekalipun segalanya hilang, lenyap, Ayub tetap bertahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini orang bertahan. Dalam keadaan ini, saudara tetaplah bertahan sebagai jemaat yang taat. Jemaat yang setia kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan saudara tergoyahkan dengan apapun. Andalkan Tuhan. Percayalah Tuhan. Dia yang sanggup memberikan segala yang terbaik buat hidup kita. Firman Tuhan berkata selanjutnya saudara. Ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari gereja Tuhan, jemaat, beritakan. Khotbah paling hebat itu perbuatan kita. Khotbah yang hidup, yang bisa dilihat langsung oleh orang lain adalah hidup kita. Saksikan kebesaran Tuhan. Kebaikan Tuhan, keagungan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak orang hidup gelisah. Banyak orang hidup ketakutan. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena seringkali hidupnya tidak memandang Tuhan. Memandang dirinya sendiri. Apalagi dengan kesulitannya, kesusahannya. Orang semakin takut kalau hidup dengan masalahnya. Tapi kalau orang hidup dengan imannya, kalau orang hidup dengan ketaatannya, kalau orang hidup dengan kesetiaannya, pasti saudara, dia akan menjadi pemenang dalam hidupnya. Ayat yang terakhir dikatakan Lukas 21, ayat 26. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya saudara, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Jangan panik saudara, percayalah. Bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Ada banyak orang gak punya harapan. Ada banyak orang bingung saudara. Tapi hari ini Yesus mengetuk pintu hatimu. Saudara, buka hatimu. Tuhan memanggil engkau, mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan menjadi jawaban hidupmu. Tuhan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia perisai. Dia kekuatan, dia kota benteng, dia tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita bersyukur saudara. Percayalah penyertaan Tuhan yang dahsyat pada hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Amin.
kanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi kesulitan hidupmu? Sekarang Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Dia mau memulihkan engkau, saudara. Dia sungguh sangat mengasihimu. Dia Tuhan yang akan memulihkan hidupmu, saudara. Dia perisai, Dia kekuatan. Mari kita tetap berdiri tegak dalam iman. Bertahan dalam segala hal. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kita. Dia kekuatan hidupmu, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Biarlah iman kami tetap tegak berdiri di tengah badai, di tengah kesulitan. Kami mau bertahan. Kami tetap memandang Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Engkau hadir sebagai penyelamat hidup kami. Engkau hadir sebagai jawaban kami Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, setiap persoalan masalah dipulihkan Tuhan. Tuhan berikan jawaban dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal selama-lamanya, yang akan membawa kami dalam kekuatan yang baru. Terima kasih. Kami mau bertahan sampai akhirnya. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami taat kepadamu, karena Engkaulah penyelamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ibadah kami. Pujian, penyembahan kami. Baik persembahan yang kami berikan, baik firman yang kami terima, semua menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin berserah dalam segala hal. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati kota kami Cilacap. Berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau Bapa yang akan membebaskan bangsa kami dari serangan virus corona ini. Dalam nama Yesus, proteksi Allah sempurna. Perlindungan Tuhan dahsyat buat kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami.
Keselamatanmu sungguh menjadi kekuatan yang pasti. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, sabar, tabah dalam segala hal. Dan tetap memandang Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Jemaat, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai hidup saudara. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami bersyukur. Semua jemaat yang diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan menyertai saudara. Dia Allah yang sangat baik buat hidup kita. Shalom. Salam sehati. Amin.